Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih tetap sehat walafiat. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beruntung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV One dimanapun berada, Syekh Imam Al-Ghazali membagi 4 kelompok manusia itu sendiri. Yang pertama, ada manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia di dunia, akan tetapi dia sengsara di akhirat. Yang kedua, ada manusia saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia sengsara di dunia, akan tetapi dia berbahagia di akhirat. Ada juga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia bahagia di dunia, ternyata lebih bahagia di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang di dunia sengsara, ternyata lebih sengsara lagi di akhirat. Ternyata keempat golongan ini, saya yakin dan percaya, ada satu yang sangat kita cita-citakan betul. Sangat kita damba-dambakan betul. Apakah itu? Kita berkeinginan. Kita mau meraih sa'idun fid dunya. Kita kepengen bahagia di dunia. Lebih-lebih kita bahagia di akhirat. Saudaraku para pemirsa TV One dimanapun berada. Tentu di dalam meraih kebahagiaan di dunia ini, harus kita pahami bagaimana kunci meraih kebahagiaan itu. Orang yang memiliki banyak harta itu belum ada jaminan apakah betul dia bahagia di situ. Orang yang ekonominya sempit belum ada jaminan mereka sengsara di situ. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu menderita. Tapi di manakah letak meraih kebahagiaan itu? Maka kita harus memahami, kita harus mengerti di mana datangnya letak kebahagiaan itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya tidak adalah yang memberikanmu kebahagiaan kecuali Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hidupmu. Maka yang kita raih adalah ketenangan. Meraih ketenangan itu dengan cara bagaimana? Melakukan sesuatu, kita diawasi dengan Allah. Apa yang ditatap oleh manusia, apa yang dipandang oleh mata, itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika kalian ingin meraih kebahagiaan itu, ketika kalian ingin mendapatkan ketenangan itu, maka kalian harus dekat siapa yang menghadirkan, siapa yang menciptakan dunia itu. Kenapa kita terkadang susah dalam hidup ini? Karena kita yang mau mengatur rezeki itu. Kenapa terkadang kita pusing dengan hidup ini? Karena kita yang mau mengatur rezeki itu. Maka bagaimana cara meraihnya? Tentu pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan waktu 24 jam yang Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana caranya memanfaatkannya? Ternyata bagusnya waktu itu 24 jam kita bagi 3. 24 jam dibagi 3 kan jumlahnya 8. Artinya 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk kita
mencari rezeki, bersosial, memperbaiki hubungan antar sesama, itu 8 jam. Juga 8 jam kita pakai untuk beribadah. Juga 8 jam kita pakai waktu untuk istirahatnya kita. Jangan sampai yang ada hanya 24 jam dunia terus dunia. Itu susah. Biar bagaimana besarnya rumahnya orang, biar bagaimana banyaknya penghasilan dan pendapatannya orang, ketika dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa yang memberi dia rezeki, maka tidak bisa dia tenang dalam hidupnya. Apa yang menenangkan kita? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita, tidak ada yang bisa menenangkan perasaan kita kecuali kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One dimanapun berada. Nah, sekali lagi, tentu kita berkeinginan tadi, kepingin mendapatkan bahagia di dunia. Juga kita berkeinginan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dengan cara seperti inilah, caranya tadi saya katakan, 8 jam kita laksanakan untuk memperbaiki sosial kita, mencari rezeki kita. Juga 8 jam kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, 8 jam kita pakai untuk beristirahat. Jadi ada saatnya ketika kita memang untuk mencari rezeki, silahkan. Bahkan ada anjuran di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ketika kalian setelah salat, ketika kalian telah beribadah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebarlah kalian mencari rezeki kalian. Masya Allah. Apalagi 8 jam itu kita pakai fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu saya katakan, akan beda Pak, Bu, saudaraku yang saya hormati, ketika ada orang yang sementara kerja, dia mengaji-ngaji dalam pekerjaannya. Ada orang ketika dia bersosial, dia berzikir. Saya rasa beda ketika ada orang yang sementara naik mobil. Sementara dia naik mobil, dia pun juga mengaji. Ada yang bilang, Ustadz saya tidak tahu mengaji. Ustadz saya tidak mahir mengaji. Meskipun engkau tidak tahu mengaji, saya rasa tidak ada satupun ayat yang tidak kau tahu dalam Al-Quran. Minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setidaknya dalam satu hari itu kita mengaji. Dan yang paling mudah kita pahami adalah, tentu ketika ada orang yang berkeinginan meraih dunianya dengan baik, perumpamaan yang sangat sederhana harus kita pahami. Siapa yang ingin menangkap ayam, ya saya ulangi, siapa yang ingin menangkap ayam, maka tangkaplah ibunya terlebih dahulu, maka anaknya akan ikut. Tapi ketika ada orang yang ingin menangkap ayam, anaknya dulu dia tangkap, maka dipatok kamu sama ibunya. Apa artinya? Ketika ada orang yang ingin dunianya bagus, kamu dekat dulu siapa yang menciptakan dunia ini. Apa itu akhiratmu dulu kamu perbaiki. Siapa yang menanam padi, maka padinya tumbuh, maka ikutlah rumputnya tumbuh. Tapi ketika kalian menanam rumput, maka tidak akan pernah, bahkan mustahil padinya bisa ikut. Ini renungan pada saudaraku semua.